Fatma, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, gelombang kedua, tahun 2022. Sekarang saya akan melakukan PPL aksi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar anak ibu yang hebat? Baik, luar biasa. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar ya, kita sebagai hamba Allah, umat yang beragama, yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mari kita berdoa ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Reza pimpin doanya dulu ya. Siap, kita mulai berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ya, ibu akan absen kalian dulu ya. Bagus. Sakit. Oh, sakit. Ya, Cepat sembuh ya, nanti akan ya. Oke, kemudian Bintang. Ya, Bu. Ya. Chelsea. Kemudian Devita. Dinda. Erham. Sakit. Sakit, banyaknya sakit ya, maklum musim anak ya. Ya. Makanya jaga kesehatannya, jangan terlalu banyak main, kemudian larut malam, tidurnya juga jangan terlalu larut malam ya. Ya. Kemudian Ezra. Ya. Holiza. Oke, Inaya. Ada Ibu. Yuwana. Ibu. Ya. Kristina. Ada Ibu. Ya. Terus Aga. Ya, Bu. Ya. Rohim. Ya, Bu. Ya. Maharani. Ilham. Sakit. Sakit juga. Iya. Oh, sembuh ya. Kemudian Muhammad Safwan. Ya, Bu. Ya. Nadia. Ya, Nadia ada di depan. Rafa. Ya. Reza. Ya, Bu. Kemudian Safia. Wahyu. Ya, Bu. Wahyu. Julia. Ibu. Oke. Ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Kemudian jangan malas-malas belajar anak ya. Karena kalian adalah generasi muda ya, yang akan menjadi tulang punggung dari negara ini. Tanpa tulang punggung maka kita tidak bisa tegak berdiri ya. Jadi kalian jangan lupakan belajar ya. Belajar dan belajar. Karena belajar ini seumur hidup ya. Bukan hanya kalian sebagai siswa saja ya. Seumur hidup kita harus belajar. Ya, oke. Biar tambah semangat kita menyanyikan lagu wajib ya, dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Nah, siapa yang kita lakukan saya ke depan? Rio, saya gerak ke depan.
Oke. Ya. Bahwa negara kita ini beragam akan suku, adat, istiadat, kebudayaan dan agama. Iya, benar. Luar biasa ya. Siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Oh ya, Nadia silakan. Bahwa negara kita yang tercinta ini adalah negara yang banyak pulau-pulau dan terikat oleh Ya, terikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Di mana letak bunyi Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu mampu untuk mengikat kita semua. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau begitu ya, Ibu akan lanjutkan ya. Itu adalah materi kita sebelumnya ya. Materi kita sebelumnya yang minggu kemarin itu ada yang ingat nggak apa materi kita sebelumnya? Ya, kita mengenali, menyadari, menghargai ya kebudayaan yang berbeda itu. Terus maknanya apa? Nah, dengan kita mengenali dan menyadari adanya keberagaman di Indonesia, kita bisa saling menghargai keberagaman tersebut untuk saling bekerja sama. Iya, untuk saling bekerja sama ya. Jadi sudah berbeda kalau kita tidak bekerja sama, apa jadinya negara kita yang begitu luas ini ya. Jadi kita sebagai warga negara harus bisa saling bekerja sama. Nah, materi kita pada kali ini adalah kolaborasi antar budaya di Indonesia ya. Nah, ini mungkin ya kalian bisa melihat dulu ya. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam beragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati serta keinginan untuk menunjukkan kepada halayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja bersama-sama. Dengan semangat kolaborasi, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan menciptakan prakarya kebudayaan. Karena bersifat kolaborasi, maka identitas-identitas yang turut di dalamnya tidak menghalangi jati dirinya. Mereka berusaha merebutnya, terlebih budaya itu menyatukan dengan aku bangga dengan budaya itu. Budaya itu semua orang dan kita masih dapat mengenalkannya. Indonesia punya kaya akan budaya yang begitu asli dan berkembang semua negara maju dan besar. Budaya Indonesia terkenal. Keberagaman ya. Ada yang bisa memaknai nggak video keberagaman itu? Ayo, ada yang bisa? Ya, Lana, coba Lana. Kita diciptakan dari berbagai macam jenis kelamin. Ya. Kita diciptakan oleh Tuhan itu bagaimana? Kita diciptakan dengan berbagai jenis kelamin, sih watak dan lain-lain. Tapi meskipun begitu, dari banyak perbedaan. Berbeda ya, berbeda ya. Memang kita lihat teman kita berbeda. Ini dalamnya ada perempuan, beda nggak sama perempuan? Beda ya. Jadi itu namanya beragam. Lebih dari satu udah beragam ya. Itu orang kembar aja nggak akan sama. Itu beragam ya. Kemudian ada yang lain tidak? Nah, coba silakan Kak. Di Indonesia memiliki budaya yang berbeda dan kita harus saling menghormati dan menghargai agar sekitarnya kerukunan. Ya. Banyak budaya kita saling menghargai, menghormati biar terjadi kerukunan di dalam negara kita. Ada lagi?
ada lagi. Ayo silakan. Bahwa kita lahir dengan banyak perbedaan. Akhirnya untuk saling kenal. Ya. Akhirnya kita saling menghormati dan menghargai. Iya, ya. Kita saling kenal, ya. Karena berbeda kita harus saling kenal, ya. Kita saling kenal, kemudian saling apa tadi? Menghargai. Akhirnya setelah kita saling menghargai, apa yang akan kita lakukan? Kerjasama, ya. Kita akan melakukan kolaborasi seperti judul itu, ya. Kolaborasi antar budaya yang ada di Indonesia. Kemudian ini, ya, sebelum kita melanjut ke materi kita kolaborasi itu punya pertanyaan, ya. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi ini. Nah, pertanyaan yang pertama, ya, ada yang bisa baca pertanyaan yang pertama? Nah, coba dibaca, nak. Ya, baca. Apa yang dilakukan terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia setelah kita menghargainya? Nah, itu pertanyaan yang pertama, ya. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan banyaknya budaya ini? Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo, Bu. Nah, baca ya. Kita bisa bersatu untuk menjaga negeri kita tercinta ini. Ya, banyaknya itu bisa kita bersatu untuk menjaga negeri ini. Ya. Ada lagi? Nah, Devi. Setelah kita menghargai budaya, dapat kita bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tujuan kita, ya, bisa kolaborasi, bekerja sama. Ada lagi tak? Ada? Ada? Oke. Ibu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa baca? Nah, yuk, baca coba. Bagaimana memaknai keragaman budaya yang ada di Indonesia, kekuatan atau tantangannya? Ya, banyak kan bagaimana kalian memaknainya? Tantangannya apa, kekuatannya apa dengan banyaknya budaya? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan jawab, Nak. Bahwa kalau keberagaman dari kita bersatu, maka itu akan menjadi kekuatan yang kita punya. Iya, kekuatan, ya. Banyaknya kita contoh di kelas, ya. Banyak teman, ya. Kalau diganggu orang luar kita nyatu, kan kita bisa menang. Nah, ya, luar biasa. Kemudian ada lagi nggak yang bisa jawab? Baik, silakan. Tapi Bu, dengan banyaknya budaya bisa menimbulkan konflik kan Bu? Iya, bisa, ya. Selain kekuatan, ya, bisa menimbulkan konflik, ya. Karena perbedaan itu. Nah, ada yang mau yang jawab lagi? Silakan. Yang Bu kita kenal kalau mereka perbedaan sering terjadinya keributan. Ya, benar, ya. Kalau sering terjadi keributan itu disebabkan karena apa? Banyak perbedaan. Nah, ya, karena banyaknya perbedaan makanya terjadilah konflik, ya, terjadilah keributan. Kalau orang sama semuanya, ya, persepsinya, karakternya, tidak akan terjadi konflik. Ya enggak? Ya. Kalau kalian akur, ya, bersatu, maka tidak akan terjadi konflik, ya. Ya, luar biasa. Ada yang bisa jawab lagi? Tidak ada? Ada, ya. Oke. Jadi kita masuk ke materinya, ya. Jadi kolaborasi artinya kita bekerja sama. Nah, tadi sudah disebutkan, ya. Luar biasa sekali jawaban-jawabannya tadi, ya. Ibu bangga sekali, senang sekali, ya. Sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah mengerti apa itu makna dari kolaborasi budaya antar budaya di Indonesia. Luar biasa, ya. Ibu kasih jempol, ya. Nanti ibu bagikan permen semuanya, ya. Oke, jadi materi kita, ya, ibu lanjutkan, ya. Bahwa dari yang berbeda itu, dari banyaknya suku, banyak pulau di Indonesia, satu pulau aja sudah menunjukkan berapa suku. Dari suku itu banyak adat istiadatnya, rumah adatnya, makanan khasnya, ya, banyak sekali. Di Sumbawa saja, di Pulau Sumbawa ada suku apa di Sumbawa? Ini pulau, ya, Pulau Sumbawa ada suku apa? Kemudian ini lagi, kalau di Jawa Barat, ya, ada namanya suku itu, namanya suku Sunda, benar, ya. Kemudian banyak lagi, ya, macam-macam kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Oke. Sekarang yang lainnya, ya, di dalam keluarga. Dalam keluarga saja yang paling kecil, dalam keluarga inti itu ada ibu, ada siapa lagi? Antara ibu, bapak, anak, ya, apabila mereka tidak mempunyai kolaborasi di antara mereka, tidak mempunyai persepsi yang sama, maka apa yang akan terjadi?
Apa yang terjadi? Kalau kita misalnya dia punya adik, punya kakak, ibu bapak, kemudian apa yang diomongkan oleh kakaknya beda, ini beda, tidak bisa bersatu. Apa yang akan terjadi? Keributan, ya, yang dikenal dengan konflik. Ya, jadi itu yang akan terjadi ya. Di sekolah pun seperti itu. Makanya ya, kalian harus saling bekerjasama, saling menghargai, saling menghormati. Walaupun agamanya beda, harus kita berteman, ya. Jangan melakukan sesuatu hal yang menyebabkan tidak baik, ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian ibu lanjutkan, ya materi kita ini. Nanti kalian akan melakukan model pembelajaran based learning, problem based learning (PBL). Nah di sini ya ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus bisa kalian capai. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, Ibu berharap ya kalian mampu ya untuk menganalisis bahwa Indonesia ini adalah negara yang terbentuk dari keragaman budaya dengan baik. Nah ya. Kemudian yang keduanya ya, Ibu berharap dengan kalian menonton video tadi, nanti ada video yang pertama ya. Video yang pertama itu ada 2 macam tujuan pembelajaran ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Ya, penting ya. Penting tidak kita melakukan kolaborasi? Nanti kalian sudah jawab tadi ya, berarti kalian sudah mencapai tujuan itu ya. Kemudian yang ketiga ya, kalian bisa memberikan respon. Nah, nanti Ibu akan tayangkan video tentang kasus. Kalian akan memberikan respon atas kondisi dan keadaan di dalam masyarakat yang tidak baik menjadi lebih baik dengan teliti. Nah, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempatnya, kalian bisa menganalisis ya. Dari ada tontonan video nanti, kalian bisa menganalisis tentang upaya penanganan kasus akibat keberagaman yang ada di masyarakat dengan tepat ya. Nah, satu lagi, nanti setelah kalian bekerja sama, setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menyajikan ya hasil diskusi atau analisis tentang akibat keberagaman yang ada di negara kita dengan baik dan lancar. Oke, kita lakukan testing dulu ya. Kalau Ibu menyebut ini merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Kalau Ibu sebut merah, kalian tepuk tangan sekali. Kalau kuning 2 kali. Kalau hijau setengah ya. Oke, setengah berarti tidak nyampe ya. Oke, bisa kita naik? Nah, merah, kuning, hijau. Ya, berarti ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sintak pembelajaran ya. Nanti dalam PPL itu ada sintak-sintaknya. Yang pertama mengorientasi masalah ya. Jadi nanti ada masalah. Kemudian yang kedua mengorganisasi peserta didik. Artinya kalian membentuk kelompok ya, untuk kelompok. Yang ketiga membimbing penyelidikan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Sekarang boleh kalian buat kelompok mereka sudah dibentuk. Silakan kalian kumpul dengan kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin. Silakan kumpul dengan kelompoknya. Kumpul ya sama kelompoknya. Ini lihat dulu tayangan yang akan ya. Nah ini kasus ya. Di Kabupaten Sumbawa 54 Sungai Bijak. Itu sebuah isu yang menyebar di media dan jaring sosial. Isu seorang perempuan tewas dianiaya oleh pria dari etnis yang berbeda. Versi polisi menyebutkan perempuan tersebut tewas karena kecelakaan dengan diperkuat hasil otopsi. Dalam provokasi isu ini akhirnya berujung pada kerusuhan. Segelintir orang memanfaatkan situasi sehingga kini 346 rumah dibakar, dijarah, dan dirusak. Belasan kendaraan bermotor juga tak luput dari Indonesia. Belum lagi ratusan kios sebagai penopang roda ekonomi dijarah. Dampak
isu peduli jejaring sosial. 12 hari setelah tanggal 22 Januari, Sumbawa masih dalam status darurat bencana konflik sosial. Lebih dari 20 tahun, Sumbawa tidak pernah solusi konflik komunal. Rasanya berisi hidup berdampingan dengan acuan nilai adat kami Sumbawa. Jadi selamat tahun Tapi apa ini? Sultan Sumbawa. Ini Sultan Sumbawa ini, ya. Kalau kalian belum kenal Sultan Sumbawa, ini Sultan Sumbawa, ya. Dengan diberikan kata tambahan Sakit nenek yang takwa kepada Allah, kepada Tuhan. Sesuatu yang dilupakan saat musuh terjadi, empati seakan hilang. Bahkan kaum oportunis memanfaatkan musuh ini sebagai ajang timbul dan penjarahan. Proses rehabilitasi mulai dilakukan, lalu apa yang dilupakan? Apa ini? Bapak Bupati, ya, yang dikenal dengan nama JM Jamal bin Malik nih, ya. Ini beliau menjabat sebagai bupati pada tahun 2013 kemarin, ya. 2013 kalian sudah lahir tuh. Belum tahu siapa bupatinya, ya. Inilah bupati saat ini, ya. Provokator kerjaan maling. Kabupaten Sumbawa berpopulasi 413.809 jiwa. Kenangan diusik oleh segelintir orang sudah merupakan proses Sumbawa. Nah, ya. Jadi dengan kasus itu terjadi kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas itu, ya. Seringkali terjadi konflik di Indonesia itu disebabkan karena itu, ya, perbedaan ada kelompok yang besar, ada kelompok yang kecil. Minoritas itu yang kecil. Jadi mudah sekali kelompok yang besar itu melakukan persatuan, ya. Jadi mereka mengandalkan perbedaan suku lah, ras lah, padahal lain yang mereka hadapi, ya. Begitu. Nah, dan akibat tidak adanya penghargaan terhadap keragaman budaya, apa yang terjadi? Nah, karena menjadi tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Oke. Nah, ini yang perlu kalian analisis, ya. Oke, buatkan lagi, ya. Buatkan lagi KPD-nya. Nah, ya. Jadi silakan diisi nama kelompok pakai nama bunga atau nama binatang. Bunga. Nah, bunga akan bikin kelompok sama bunga dan nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya siapa saja, ya. Nih, ya. Nah, itu yang menjadi permasalahannya, ya. 1, 2, 3, 4 itu. Silakan tulis nama kelompoknya, nama bunga katanya, namanya bunga apa, ya. Tulis, ya. Ya, nama kelompok, kemudian anggota kelompok. Nah, silakan dianalisis itu soal-soal depan, ya. Soal ini, ya, yang perlu kalian analisis ini ada di LKPD kalian, ya, ada di dalam LKPD itu. Ada permasalahan di sini. Ya.
Ya, kalian selesaikan karena kita mau pulang ya. Oke, tapi sebelum kita pulang ya, mungkin kita bisa nyanyi sebentar ya. Senang belajar. Nah ya, sebelum kita pulang. Oke, 1, 2, 3. Senang belajar dengan siapa saja. Senang bertanya dengan siapa saja. Senang berteman dengan siapa saja. Belajar berteman selalu bahagia. Oke, ya. Terima kasih anak-anak ya, anak-anak yang hebat. Minggu besok ya kalian langsung presentasi ya. Jadi kalian selesaikan di rumah nanti kan tadi sudah ada yang minta kalau model pengumpulan laporannya itu tadi ada yang berbentuk kelompoknya berbentuk apa tadi? Oke, kelompok sana. Oke, ini poin sana. Oke, jadi ya kalian punya 4 bentuk laporan yang berdiferensiasi. Luar biasa, itu salut ya. Oke. Kalau begitu ya, mohon maaf apabila ada salah kata ya. Kita akhiri pembelajaran kita. Kita tutup dengan sama-sama melaporkan hamdalah. Jelain sampai hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada kita ya, semoga hari-hari kita ya diberkahi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan kita pimpin doanya. Ya, kita mulai berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya. Alini. Sakit. Anissa. Sakit. Bagus. Sakit. Ya, mulai bertemu ya. Bintang. Ya. Cantika. Oke. Chelsea. Devi. Ya. Devi. Indah. Erham. Ezra. Ferry. Iza. Oke. Dewa Gede. Oke. Inaya. Ya. Juwana. Ya. Kania. Kristina. Lala. Oke. Arga. Ya. Rohim. Maharani. Ilham. Muhammad Safwan. Nadia.
Oh, yang sakit ya. Oke, ya, semoga sembuh yang sakit-sakitnya. Selalu jaga kesehatan ya, biar kalian tidak jatuh sakit ya. Karena kondisi kita ya, kondisi kita saat ini situasi dan kondisi jadi Nana ya, tolong jaga kesehatan kalian ya, karena situasi dan kondisi dunia zaman sekarang ya. Kalau kita tidak jaga, sekarang kita jaga kesehatan kita ya. Kalau kalian bisa jaga kesehatan, kalian bisa belajar, bisa sekolah. Nah ya, jangan sampai melupakan belajar, karena belajar ini sampai kapanpun kita akan terus belajar demi cita-cita. Kalian punya cita-cita kan? Iya. Jangan sampai kita kalah dengan Upin Ipin ya. Upin Ipin aja punya cita-cita mau ke bulan menjadi astronot ya. Apalagi kita harus punya cita-cita. Ya, oke. Kemarin kita sudah melakukan diskusi ya. Kira-kira sebelum ibu melanjutkan ada yang bertanya tidak? Nah, ini ada teman yang bertanya. Apa pertanyaannya nak? Di Indonesia kan banyak sekali keberagaman budaya termasuk agama. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, di Indonesia ini banyak sekali keberagaman ya. Ada agamanya banyak, sukunya banyak. Apa bisa Indonesia ini disatukan yang begitu besar ini? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, bisa. Alasannya gimana kalau bisa disatukan? Kita meningkatkan rasa takut kita, saling menghargai dan membimbing bineka tunggal ika. Iya, luar biasa ya. Oke ya. Nah ya, selanjutnya kita melanjutkan yang diskusi kita kemarin ya. Karena kalian sudah selesai belum tugasnya? Jadi laporannya itu dalam 4 bentuk ya, 4 kelompok, 4 bentuk ya. Ada yang makalah, ada yang PPT, ada yang podcast, ada yang poster. Nah, sekarang Ibu minta ya kalian untuk presentasi sesuai dengan bentuk laporan kalian masing-masing. Mungkin Ibu persilakan yang PPT dulu ya. Ya. Rio ya, PPT silakan ya. Dilakukan oleh kelompok apa kelompoknya, nama kelompoknya tadi? Cemara. Cemara, tinggi ya. Jadi kelompok Cemara tinggi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita akan menceritakan ke teman-teman mengenai konflik akibat keberagaman di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Merolin Trianggara. Saya Reza Dwi Firmansyah. Saya Devita Sari. Saya Akania Bunga Prila. Saya Inai Sutrani. Nah, sebelum kita ke konfliknya, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih keberagaman itu. Keberagaman berasal dari kata ragam, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam adalah macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Hal ini ditujukan kepada macam keberagaman macam, jenis, mulai dari biasanya suku, adat, budaya, pemikiran, ideologi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai konflik berdaerah di Ambon tahun 1999 yang kronologinya akan diceritakan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Oke, jadi ada konflik berdaerah Ambon. Konflik itu tidak akan terjadi tanpa ada pemicu ya teman-teman ya. Jadi pertama di sini ada pertikaian dari seorang supir angkot yang beragama Kristen yang dipalak oleh seorang preman beragama Islam. Nah, karena supir angkot ini tidak diterima dipalak, maka dia menggunakan senjata tajam untuk melindungi dirinya. Lalu si preman ini lari ke pemukiman warga sambil mengatakan, "Lihat, ada orang Kristen ingin membunuh saya." Nah, perkataan ini tentu saja memicu amarah dari warga sekitar. Lalu warga pun menyerang kampung dari si supir angkot ini dengan membakar tempat ibadah mereka, yaitu gereja Silali. Dari konflik antara kampung si supir dan kampung preman ini meluas menyebar ke seluruh Ambon. Setelah kejadian ini barulah pemerintah dan ketua mendamaikan. Juli 1999 terjadinya konflik terjadinya pemilu yang diakibatkan konflik politik. Konflik terjadi lagi di Pulau Seram dan Buru setelah paslon datang
mengunjungi daerah tersebut. Pemeluk Islam Yogyakarta, Jakarta, Bogor memanasi keadaan dengan berkata ingin menyerang warga pemeluk Kristen dengan embel-embel jihad. Hal ini diperpanas setelah tanggal wakil presiden ke Ambon dan bangkitnya pejuang Republik Maluku Selatan yang semakin memperkeruh keadaan. Buat teman-teman yang belum tahu, pejuang Republik Maluku Selatan adalah pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Maluku untuk lepas dari ikatan bersama Indonesia. Hingga akhirnya ekonomi di Ambon kacau, ribuan nyawa hilang, dan kota Ambon telah hancur. Setelah kehancuran tersebut, bantuan pemerintah dan ketua berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan disinilah akhir dari konflik perkara Ambon 1999. Nah, selain kronologi itu terdapat beberapa lagi info yang harus diketahui teman-teman. Dan beberapa pihak berpendapat bahwa keadaan ini diperkeruh oleh oknum yang menyebar fitnah melalui selebaran, telepon iseng, coretan di dinding, dan lain-lain. Dan juga banyak orang-orang di luar Ambon yang ikut memperkeruh keadaan, seperti provokator yang mengatakan bahwa tempat ibadah mereka telah terbakar, sehingga warga membakar balik rumah ibadah agama lain. Banyak juga provokator yang menggaungkan anti BBM atau anti Bugis Bantuan Makassar. Nah, saya ini memperjelas ulang mengenai bagian yang tempat ibadah itu. Jadi sebenarnya pada awalnya tidak ada tempat ibadah yang dibakar. Jadi misalnya orang provokator ini datang ke tempat Islam mengatakan bahwa masjid itu sudah dibakar. Padahal sebenarnya masjid itu tidak dibakar, tetapi jadinya orang Islam ini kan marah, jadi dia membakar gereja. Begitu juga orang Kristen dibilang gereja sudah dibakar, jadi mereka membakar masjid juga. Itulah yang mengakibatkan pertamanya pembakaran tempat ibadah. Sekian dari kami, mungkin ada teman yang ingin bertanya? Ya. Silakan. Bagaimana solusi agar konflik tersebut tidak terjadi lagi? Nah, makasih, bisa saya ulangi pertanyaannya mengenai solusi bagaimana kita bisa mencegah konflik itu terjadi lagi. Mungkin dengan kita meningkatkan toleransi kita, menghargai keberagaman di Indonesia ini sebagai kekuatan kita untuk bekerja sama, dan tentu saja dengan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa bisa terjadi kekerasan terhadap kelompok minoritas? Nah, sebagai contoh misalnya mayoritas itu kan kelompok yang lebih banyak ya. Jadi kelompok yang lebih banyak ini merasa dia ini lebih berkuasa dibandingkan kelompok minoritas, sehingga dia bisa menganggap bahwa lebih mudah menindas kelompok minoritas. Mungkin cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok yang kedua. Kelompok apa namanya tadi? Cuma. Nah, yang tadi Cemara. Kelompok yang kedua namanya Anggrek. Ya, silakan kelompok Anggrek untuk maju mempresentasikan dalam bentuk makalah yang ini ya, yang Anggrek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggrek. Jadi kami di sini akan menceritakan tentang konflik Ahmadiyah. Sebelum itu, kenalkan dulu nama saya Muhammad Syafwan Maulana. Nama saya Syafiqah Zuhada. Nama saya Maharita Putri. Saya Rapanga Ditaru. Saya Anissa Firta. Dan yang dibaca dulu bahannya. Latar belakang kolaborasi budaya. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Kemajemukan Indonesia tergambar dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman Indonesia di satu sisi membawa berkah, tetapi di sisi lain dapat pula menjadi bencana. Keragaman dapat menjadi berkah jika dapat dikelola dengan baik. Ia dapat menjadi modal sosial atau sosial yang berharga bagi bangsa Indonesia. Nah, berikutnya pula saya akan menjelaskan tentang konflik Ahmadiyah. Ahmadiyah ini merupakan gerakan pembaruan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1835 sampai dengan 1908 di India. Gerakan ini bersifat netral dan juga damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman lama. Sebagian ormas Islam memandang bahwa Ahmadiyah adalah organisasi sesat
karena mengingkari eksistensi Muhammad sebagai nabi terakhir. Sebaliknya, kelompok Ahmadiyah mengklaim sebagai bagian dari umat Islam melanjutkan taktik syariat Islam. Kedua pandangan ini tidak ada titik temunya sehingga menyebabkan konflik dan atau aksi kekerasan hingga saat ini. Kekerasan terhadap Ahmadiyah tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di sejumlah negara yang berpenduduk Muslim seperti Pakistan, India, dan Bangladesh. Di Indonesia, kekerasan terhadap Ahmadiyah terjadi di beberapa daerah, antara lain ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah secara fisik ditengarai setelah masa reformasi tahun 1998. Pada tahun 2001 terjadi penyerangan terhadap anggota jemaat Ahmadiyah di desa Pemongkong, Kecamatan Puak, Kabupaten Lombok Timur. Kekerasan semacam ini juga terjadi lagi secara besar-besaran pada tahun 2002 di Pancor, Lombok Timur. Penelitian ini memfokuskan pada aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah yang terjadi pada bulan Mei 2018 di desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Aksi kekerasan semacam ini pada hakikatnya dipicu oleh fatwa MUI yang menyatakan tentang kesesatan aliran Ahmadiyah. Fatwa MUI pada tahun 1980 menyebutkan bahwa aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang diikuti adalah murtad atau keluar dari Islam. Dengan adanya hukum murtad tersebut, MUI menyuruhkan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Keberadaan jemaat Ahmadiyah semakin lemah dengan keluarnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2008. Meskipun secara eksplisit tidak menyebut tentang pembubaran jemaat Ahmadiyah di Indonesia, tapi SKB itu menegaskan larangan kegiatan penyiaran ajaran atau paham Ahmadiyah di Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang banyak kasus kekerasan yang terjadi kepada kelompok minoritas? Menurut kami, mengurangi banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada kelompok minoritas merupakan hal yang sangat buruk karena kekerasan merupakan suatu hal yang salah. Tidak sepatutnya kekerasan dilakukan pada seorang atau suatu kelompok yang berbeda dengan kita. Faktor penyebab terjadinya kasus Ahmadiyah: pertama, ada yang unsur kekuasaan dari pihak mayoritas ke pihak minoritas. Kedua, pencurigaan di awal sebagai prasangka buruk terhadap seseorang atau satu golongan. Pencurigaan dapat memunculkan perpecahan tanpa alasan yang kuat. Ketiga, perbedaan pandangan terhadap suatu golongan. Bagaimana reaksi atau respon kalian atas keadaan yang tidak baik di lingkungan yang disebabkan karena perbedaan? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan kesatuan dengan memahami paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersama kita teguh, bercerai bersama. Bagaimana cara mengubah situasi dan kondisi tersebut menjadi lebih baik? Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan ada 4 alternatif untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah yang ada di Indonesia, dan salah satunya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kata Surya Dharma Ali Selang, ia mengatakan 4 alternatif untuk masalah Ahmadiyah tersebut, yakni Ahmadiyah bisa menjadi sekte atau agama tersendiri dengan konsekuensi tidak menggunakan segala atribut agama Islam seperti Al-Quran, masjid, dan lainnya. Alternatif kedua, jamaah Ahmadiyah bisa kembali menjadi umat Islam yang benar sesuai tuntunan Al-Quran. Karena jamaah Ahmadiyah memiliki nilai positif, yakni semangat beragama Islam. Hanya saja mereka mendapat informasi, penerangan, dan dakwah yang salah, sehingga harus kembali ke jalan yang benar. Alternatif ketiga, kata Mena, Ahmadiyah dibiarkan saja karena ada yang berpandangan itu hak asasi manusia. Namun, apakah alternatif ini bisa diselesaikan masalah atau tidak? Karena hak asasi ini itu untuk semua, sebab pada sisi lain hak asasi umat Islam yang non-Ahmadiyah juga perlu dilindungi. Kemudian opsi terakhir, Ahmadiyah dibubarkan. Ya, itu dia konflik Ahmadiyah. Jadi kami bukan tanya jawab, ada yang bertanya. Ya. Apa penyebab terjadinya konflik Ahmadiyah?
penyebab konflik Ahmadiyah. Ahmadiyah itu dianggap telah menistakan keyakinan umat Islam yang sebenarnya. Ya, itu aja. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya panggilkan kelompok selanjutnya. Kelompok nanti audio terakhir ya. Poster dulu sama podcast. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tulis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami melalui podcast. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dinda Anggraini. Saya Nadia Nurul Pasri. Saya Lady Sandiri. Saya Gerandi dengan apa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita bawa It's my life. Sekarang punya bersama santai dan kamu lagi dengerin radio lokal terbaik nomor 1 di Sumbawa bersama saya Dinda yang akan menemani Anda dalam World Festival sampai kita ini dengan informasi seputar peluncuran radio Tangan Sama. Kita sangat maju untuk menambah semangat dan tenaga baru. Kita menghilangkan letih, musuh, lemah, sakit pinggang, pegal ibu dan rematik. Baik, para pendengar warga Sumbawa, hari ini saya akan kembali dengan membawakan tema kasus yang terjadi antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Tepatnya, kasus Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013 antara suku Bali dan Sumbawa, di mana masa mengamuk dengan cara merusak dan membangun beberapa bangunan dan kendaraan. Kepala Kepolisian Daerah BPD Brigadir Jenderal Muhammad Iriawan dan membenarkan peristiwa tersebut. Dia pun mengatakan personel politik sudah terjun ke lokasi untuk mengamankan situasi. Versi warga yang diperoleh Tempo, kerusuhan ini dipicu oleh isu adanya oknum polisi asal Bali yang memperkosa seorang wanita warga desa Pramuya, tepatnya di desa Melu. Pada Senin pagi kemarin, insiden itu mengakibatkan korban tewas. Isu tersebut membuat warga marah. Informasi ini berbeda dengan versi kepolisian. Iriawan menguraikan bahwa korban meninggal akibat kecelakaan di jalan raya di desa Sumbawa Kanan, kilometer 15 sampai dengan 16 di dekat tambak udang Dusun Jepang, desa Labuan Badan, Sumbawa Besar pada Sabtu lalu, 19 Januari 2013, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat. Saat itu, kata dia, personel polisi bernama Gede Eka Suarjana, 29 tahun, berbonceng dengan Aryanti, 30 tahun, dengan menggunakan motor yang namanya dengan nomor polisi DK 5861WG. Eka dan Aryanti berpacaran. Keduanya melaju dari Kalah menuju Sumbawa. Setelah kejadian itu, kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara, membuat administrasi penyediaan serta pemeriksaan saksi bernama Iwayan Deta Astika Ar-Rahman. Iriawan mengatakan sudah mengerahkan personel Brigadir Mobil untuk mengamankan situasi serta berperan penting Polda berangkat ke Sumbawa. Kami sudah berkoordinasi dengan Bupati, kata Iriawan. Baiklah pemirsa semua, para pendengar setia dari radio Kadar Tanah Samawa. Bagaimana nih kalau kita tanya aja langsung ke Ibu Camatnya langsung ya, ataupun warga setempatnya aja ya, Bapak Ridho dan Ibu Nadia.
Oke, kita tanya pertanyaan pertama. Ibu Nadia selaku Ibu Camat dan Sumbawa, bagaimana sih pendapat Anda tentang banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada kelompok minoritas? Mau dijelaskan pendapat Anda? Jadi begini, kalau pendapat saya sih kasus-kasus kekerasan yang ada di kelompok minoritas ini sangat mengutuk ya, dan saya juga nggak menyetujui adanya kasus tersebut. Nah, tindakan kekerasan pada minoritas ini kan jadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa ya, yang dimana suatu kelompok atau mayoritas yang memiliki kekuatan dan atribusi yang lebih tinggi, jadi mereka tuh merasa dirinya bisa berbuat apa saja pada kelompok yang menerima. Contohnya seperti pada minoritas ini. Dulu segitu banget ya. Seharusnya sih itu tuh nggak lakuin hal seperti itu ya. Karena mana kita sebagai warga Indonesia, apalagi kita mendiami beberapa pulau, itu ada istiadat yang berbeda-beda. Seharusnya kita bersatu, bukan melakukan hal seperti itu. Apalagi sampai melakukan hal yang tidak diinginkan seperti itu. Astagfirullah. Oke, pertanyaan kedua ya, Ibu, mengapa sih sampai terjadi banyak sekali kekerasan terhadap kelompok minoritas? Sebutkan faktornya atau penyebabnya, Bu. Nah, kalau ditanya faktornya itu apa? Menurut saya sih lebih ke diskriminasi ya. Yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan cara meremehkan atau merendahkan pihak minoritas demi tujuan tertentu. Contohnya seperti pihak mayoritas memiliki kuasa yang lebih. Nah, karena memiliki kuasa yang lebih itu, mereka jadi menjatuhkan sampai membuat pihak minoritas merasa semakin tidak berdaya. Itu sih kalau menurut saya. Satu lagi dulu, bagaimana sih cara mengubah situasi dan kondisi tersebut agar bisa menjadi lebih baik? Apa sih solusi atau pemecahan masalah yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat Sumbawa ini? Oke, jadi caranya tuh gampang banget guys. Hanya membangun kegiatan baik untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dan hentikan kebiasaan yang membuang waktu bahkan sampai merugikan orang lain. Bagaimana sih pendapat Bapak sebagai warga di Tanah Sumbawa terhadap kasus tersebut? Apakah Bapak juga ikut serta dalam pertikaian yang sempat terjadi? Pendapat saya sebagai warga Indonesia khususnya di Tanah Sumbawa yang tercinta, seharusnya sih tidak ada ya terjadinya kasus-kasus tersebut, karena di mana setiap warga negara Indonesia itu harusnya bersatu, memegang satu kesatuan yang sama, bukannya bertikai, apalagi sampai melakukan hal-hal buruk seperti tindakan itu tidak patut untuk dicontoh. Itu perbuatan buruk banget yang menurut saya sebagai warga negara Indonesia khususnya di Tanah Sumbawa ini. Baik para pendengar setia Radio Kadar Sumbawa, mungkin dari kalian ada yang ingin request lagu, boleh saja, mungkin itu orang spesial untuk doi atau ya semua lah. Boleh hubungi nomor di bawah ini, bintang 9123 bintang 8 pagar. Oke, kami tunggu ya. Sepertinya udah ada yang menghubungi radio kami. Oke, boleh sudah kita angkat. Halo, permisi. Halo, selamat pagi. Saya mau request lagu, boleh nggak? Oke, terima kasih. Oke, kami akan memutar lagu Anda di penghujung acara. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah hadir di pagi ini, dan terima kasih pula kepada para pendengar setia yang sudah bersama di Radio Kadar Sumbawa. Dengan berakhirnya podcast kita di pagi ini, saya Dinda bersama rekan saya dan kedua narasumber yang bisa hadir mohon pamit undur diri. Tapi jangan sedih, kita akan kembali dalam episode berikutnya setiap hari Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Cut. Kau begitu sempurna di mataku.
kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Chansi Sulistia sebagai moderator. Saya Ujang Mulia sekali pengamat materi. Saya berprestasi sebagai undang pertanyaan. Saya Kristina. Saya Lala Meliana. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami melalui poster yang berjudul tentang konflik sempit. Sebelumnya, konflik sempit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antaratif yang terjadi di Kepulauan Karimun. Selanjutnya, di sini ada teman-teman saya yang akan mengatakan. Baiklah, sebelumnya saya akan membahaskan lebih lanjut mengenai konflik sempit. Pada tahun 2001 tanggal 11 sampai 19 Februari, kerusuhan hubungan sempit. Lalu pada tanggal 20 Februari, orang Dayak dari luar Sempit masuk kota dan mengusir orang Madura. Pada tanggal 21 Februari, konflik menyebar ke Palangkaraya. Dan tanggal 6 Maret, Komnas Hak Asasi Manusia membentuk komisi penyelidik pelanggaran hak asasi manusia Sempit di KPP Hak Asasi Manusia Sempit. Dan pada 26 Agustus, KPP Hak Asasi Manusia Sempit tidak menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia berat di Sempit dan Palangkaraya. Lalu pada tanggal 27 November, pemerintah pusat dan Pemda Kalteng memulai tahap rekonsiliasi. Nah, dari konflik ini ditemukan jumlah korban yang tewas sekitar kurang lebih 500 sampai 1.500 jiwa, dan sebagian besar korbannya adalah orang Madura. Kerugian yang ditimbulkan dari konflik ini yaitu kerugian fisik, yaitu terdapat 1.122 rumah dibakar, 43 motor rusak, 16 mobil rusak, 114 becak rusak. Selanjutnya dia mau bertanya tentang itu. Apa solusi agar konflik sempit tidak terjadi? Baik, saya akan izin menjawab. Yang pertama, mengevakuasi warga, terus meningkatkan keamanan, mengadakan rehabilitasi mental, dan menangkap para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak yang hebat ya. Presentasi kalian tuh luar biasa ya. Sekarang udah berakhir kan sudah 4. Nah, sekarang kita masuk ke penutup akhir dari pembelajaran kita. Nah, sebelum Ibu akhiri ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, Daniel. Kita tinggal di negeri Indonesia dan kita dengan penuh keberagaman. Kita tidak boleh memandang enteng atau negatif suatu perbedaan, karena perbedaan itu adalah rahmat agar kita hidup rukun dan damai. Ya, tinggal di negara yang multikultural, jadi kita harus punya rasa saling hargai, saling hormati, karena kita hidup di negara Pancasila. Sila keberapa itu ya yang saling menghormati dan menghargai? Sila kedua. Oke, kalau begitu Ibu pengen tahu ya gimana refleksi kalian atas pembelajaran pada hari ini, ya? Kira-kira bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Seru. Ya, apa yang kalian inginkan di pembelajaran besoknya? Lebih seru. Lebih seru lagi. Ya, dan kita bisa melakukannya dengan melakukan permainan-permainan yang lain, ya. Oke, ada lagi pertanyaan ya. Apa yang kalian pahami pada proses belajar hari ini? Nah, silakan. Bahwa manusia hidup penuh perbedaan
sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi dibutuhkan kolaborasi dalam hidup yang berbeda-beda ya. Oke. Mungkin ada satu lagi ya pertanyaan dari Ibu, apa sih yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dimana di dalam kehidupan kita penuh dengan perbedaan? Apa yang bisa kita lakukan? Oke, silakan Ella. Saling menghormati, saling menghargai, dan tidak memandang rendah pada budaya lain. Ya, kita saling menghargai, menghormati, dan kita jangan berprasangka negatif ya kepada budaya lain. Prasangka negatif kepada budaya lain itu artinya kita harus membanggakan budaya kita sendiri sehingga budaya orang lain itu kita lihat negatif. Itu disebut dengan primordialisme. Nah, oke lah kalau begitu ya. Minggu depan mungkin kita bisa ulangan ya. Ulangan aja minggu depan ya. Oke, persiapkan diri kalian ya. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi ini dengan sama-sama melafazkan ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas kerjasama kalian ya, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Prof. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Guys. Kau ini pernah ketemu